Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul muttaqin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyyina wa sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal muslimun, jamaah Masjid Al-Hijrah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali berjumpa, bermajelis di kesempatan kali ini ba'da salat tarawih. Mudah-mudahan menjadi waktu yang berkah dan baik untuk majelis ilmu, menyampaikan faedah-faedah yang kita dapati dari beberapa ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW, dan juga penjelasan para ulama. Terlebih lagi di waktu yang sangat baik, di malam ke-29. Semoga ini menjadi wasilah mendapatkan apa yang kita harapkan di malam 29, khususnya terkait dengan malam Lailatul Qadar. Di pertemuan yang sebelum ini, di kursi yang sama, kita pernah menyampaikan tentang pendidikan dari bulan Ramadan. Salah satunya adalah yang menjadi judul besarnya tentang pendidikan sabar. Ternyata sabar itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Meskipun mengucapkannya mudah. Kalau ada orang marah kita bilang sabar. Kalau ada orang yang tergesa-gesa kita bilang sabar. Tapi memang betul sabar itu tidak semudah yang diucapkan. Maka muncullah satu perkataan dalam bahasa Arab. Kita bilang ini mungkin sejenis peribahasa, bahwa sabar itu memang sesuatu yang sulit untuk diamalkan. Makanya ungkapannya kurang lebih seperti ini dalam bahasa Arab: as-sabru kas-sibri murrun fi madhaqatihi lakin awaqibahu ahla minal asali. Sabar itu seperti buah sibir. Dalam bahasa Arab buah sibir itu buah yang rasanya pahit. Murrun fi madhaqatihi, pahit rasanya. Seperti itulah sabar. Menyikapi sesuatu dengan sabar itu sulit. Dimisalkan seperti buah tadi yang pahit rasanya. Lakin awaqibahu ahla minal asali. Tapi pengaruh dari sabar, akibat yang dihasilkan dari kesabaran, buahnya atau rasanya lebih manis dari madu. Lebih manis dari madu. Pahit maksudnya sulit mengerjakannya, tapi akibat yang dihasilkan dari kesabaran itu lebih manis, ya. Maksudnya efek dari sabar itu akan indah, sebagaimana yang digambarkan ahla minal asal. Kita ingin angkat tema, ambil faedah belajar bersama dari seorang Ibnul Qayyim, pakar dalam masalah ini. Beliau menyampaikan dalam satu kitab yang masyhur,
bahwa setiap manusia itu tidak bisa terlepas dari atau dituntut untuk bersabar di setiap keadaan tanpa terkecuali. Kita belajar dari Ibnul Qayyim, walaupun panjang sebenarnya, tapi kita ambil faedahnya yang bisa kita, mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, karena ini poin yang cukup baik ketika kita baca, atau sangat baik, karena ternyata setiap keadaan kita itu butuh kesabaran tanpa terkecuali. Semua, apapun itu, termasuk duduk ini butuh sabar, menyampaikannya pun butuh kesabaran. Beliau mengatakan bahwa setiap hamba yang dia jumpai, yang dijumpai setiap hamba di atas muka bumi, tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama, keadaan yang dia inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, keadaan yang tidak dia inginkan. Betul Pak ya? Ini yang bilang ini Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim manusia biasa, tapi dia punya kelebihan dalam ilmu, rahimahullah. Tentu beliau menyampaikan sesuai kenyataan bahwa manusia tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan pertama, keadaan yang dia sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Yang kedua, keadaan yang tidak dia kehendaki. Dua keadaan ini, kata beliau, yahtaju ila sabri fi kullin minhuma. Baik keadaan yang kita inginkan atau keadaan yang melisihi keinginan kita, dua-duanya butuh kesabaran. Dimulai dari yang pertama, adapun yang sesuai dengan keinginannya, maka beliau kasih contoh kesehati, seperti kesehatan. Semua pasti pengen sehat. Nggak ada satupun di antara kita, nggak mungkin, bisa kita bilang mustahil ada kemudian tiba-tiba orang bilang, mengumumkan di depan orang lain di medsos misalnya, saya mau sakit. Nggak ada Pak ya. Pasti ini sesuai dengan keinginan kita, semuanya pasti ingin sehat. Wassalamah, keselamatan. Semua yang mau mudik pasti ingin selamat sampai tujuan. Semua mau selamat. Ini sesuai dengan keinginan. Waljah, kehormatan. Semua tanpa terkecuali pasti ingin menjadi orang yang dihormati, dijaga kehormatannya. Semua mau seperti itu. Enggak ada, hanya orang yang akalnya rusak saja mau dirusak kehormatannya. Wal'iyadzubillah. Memang orang yang akalnya rusak ya, orang yang suka mabuk itu sudah dikasih akal, mau dihilangkan akalnya. Ini orang yang enggak masuk akal. Dia sendiri yang merusak kehormatannya. Kecuali orang seperti ini memang dia enggak mau. Tapi secara naluri, secara fitrah, kita semua ingin menjadi orang yang dihormati. Wal mal, dan harta. Semua orang butuh harta sesuai dengan keinginannya. Dan segala macam jenis kelezatan dan keinginan yang dibolehkan, pasti semua orang sesuai ya, dengan hal-hal yang seperti itu. Silakan disebutkan yang lain, tapi Ibnul Qayyim menyebutkan 4 ini saja yang jelas: kesehatan, keselamatan, kehormatan, harta. Termasuk harta, dia pingin apa? Pasangan, itu masuk dari harta. Dia ingin punya keturunan, itu masuk dalam harta, dan seterusnya. Itu mencakup secara keseluruhan. Dan kita katakan semua pasti ingin itu, tidak ada yang nggak ingin. Artinya Ibnul Qayyim menyampaikan ini sesuai dengan kenyataan. Bagian yang pertama adalah keadaan yang sesuai dengan kehendak dan keinginan seorang manusia. Kata beliau, bagian yang ini sangat butuh dengan kesabaran.
setidaknya ada 4 sisi. Yang pertama kata beliau, alla yarkana ilaiha. Ini aturannya yang beliau sampaikan dan kita ambil faidah di sini, masya Allah. Yang pertama, tidak bergantung sepenuhnya kepada keinginan itu. Tidak bergantung sepenuhnya kepada keinginan itu. Artinya ketika kita sehat, kita mau semua sehat. Tapi jangan anggap kesehatan itu segalanya dan akhirnya kita bergantung kepada kesehatan kita. Bisa sholat malam nanti karena kita sehat, hati-hati. Allah berkehendak tiba-tiba kakinya sakit, nggak sanggup. Tiba-tiba palanya pusing, nggak sanggup. Jadi bukan bergantung sepenuhnya kepada kesehatan atau keinginan yang disampaikan tadi. Yang paling jelas dalam hal ini adalah harta. Bukan segala sesuatu bisa dinilai dengan fulus. Jadi nggak bergantung semuanya dengan harta. Tidak bergantung semuanya, misalnya ingin keselamatan dalam perjalanan, semuanya tidak bergantung kepada kendaraan yang dipakai, bekal yang dibawa, ada atau tidak bahan bakarnya, bukan itu. Sehingga tidak dijadikan ketergantungan dalam hal ini. Kemudian kata beliau, wala yaghtarru biha, tidak tertipu. Ini yang lebih bahaya. Kalau sudah bergantung kepada keinginan tersebut, maka jangan sampai tertipu. Tidak boleh bergantung dan jangan sampai tertipu. Sehingga kata beliau, wala tahmiluhu 'alal batar wal ashir wal farahil madhmum, yang kemudian jangan sampai membawanya kepada sikap sombong, angkuh dan bangga yang tercela. Dan ini terjadi kalau dia sudah bergantung sepenuhnya dengan keinginannya itu, nanti akan bergeser kepada akhirnya tertipu. Ini segalanya. Kalau sudah tertipu dan merasa ini segalanya, bergantung dia dengan itu, maka betul akhirnya akan merasa ujub, sombong, seakan-akan kalau itu hilang darinya tidak bisa apa-apa. Na'udzubillah. Makanya di dalam zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, kita minta tolong dengan rahmat Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup dan maha qayyum, berdiri sendiri, bi rahmatika, dengan rahmatmu, astaghits, aku minta tolong. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki seluruh keadaanku ya Allah. Kita gantungkan semua kepada Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau sandarkan semua perkaraku kepada diriku. Ini subhanallah zikir yang luar biasa. Bisa dianjurkan, diamalkan di zikir pagi dan sore. Silakan dihafal Bapak sekalian. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Meskipun hanya kedipan mata. Kita berkedip bukan karena ini apa namanya Pak? Kelopak mata ini sehat, bukan. Tapi Allah berkehendak. Allah yang bantu masih bisa berkedip. Bayangkan kalau nggak bisa berkedip. Terbuka aja matanya. Itu saja nggak boleh kita bergantung. Saya bisa membelalak 1 jam katanya. Coba saja. Nggak akan ada yang bisa tahan. Gimana kalau ada orang tidur kayak gitu Pak? Membelalak matanya, tidur dia rupanya. Nggak mungkin ya, orang tidur pasti pejam mata dia. Silakan dihafal itu. Intinya yang pertama, sisi yang pertama kata beliau, jangan bergantung, jangan sampai tertipu. Tertipu dengan hartanya. Waliyadzubillah. Tertipu dengan kesehatannya, tertipu dengan kehormatannya. Betul kita butuh dihormati, tapi jangan sampai tertipu dengan kehormatan yang kemudian membawanya kepada kesombongan.
dihormati. Artinya dihormati di sini semuanya, ya, mentang-mentang mungkin jabatannya tinggi, akhirnya semuanya harus dilayani dan seterusnya. Tidak seperti itu. Seorang suami pasti ingin dihormati, tapi kan bukan berarti pasangan dijadikan budak. Gitu juga sebaliknya, seorang istri ingin dihormati, bukan berarti kemudian suaminya dihina-hina, tidak boleh, direndahkan. Jadi tidak bergantung sepenuhnya kepada keinginan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau, alla yanhamika fi nailiha wa yubaligha fi istiqsa'iha. Jangan sampai, ini yang penting, jangan sampai ketika menggapai kehendak dan keinginan itu berlebihan untuk mendapatinya. Jangan sampai berlebihan untuk mendapati dan menggapai kehendak ataupun keinginannya itu. Kita ingin sehat, tapi jangan berlebihan. Kita semua ingin harta, semuanya butuh, tapi tidak boleh berlebihan. Dan ini ma'ruf sama kita, semuanya itu tidak boleh berlebihan. Ini bagian penting bagi kita belajar dari Ibnu Qayyim. Kata beliau, fa innaha tanqalibu ila addadiha. Karena sesuatu yang berlebihan itu ditakutkan akan, apa kita bilang, blunder. Apa artinya? Akan beralih kepada lawannya. Ini bisa kita garis bawah ini, Pak, Masya Allah. Kata beliau bahwa setiap yang berlebihan itu ditakutkan justru akan menjadi sebaliknya. Na'udzubillah. Maka beliau kasih contoh di sini, faman balagha fil akli wasyurbi wal jima' inqalaba dzalika ila diddih. Maka siapa yang berlebihan dalam makan, minum dan jima', bersetubuh, bahkan bersetubuh, dikasih contoh sama beliau, ditakutkan akan berbalik kepada dirinya sehingga tidak bisa untuk melakukannya kalau dilakukan berlebihan. Wa harumal aklu wasyurbu wal jima', sehingga akhirnya dia diharamkan. Diharamkan di sini bukan berarti secara syariat diharamkan, bukan, tapi akhirnya apa bahasa kita? Pantang, ya. Akhirnya terhalangi dari makan, minum dan bersetubuh itu. Waliyadzubillah. Dan ini kenyataan. Orang yang banyak makan hati-hati. Bisa-bisa nanti justru kalau sudah over nggak bisa makan lagi, betul. Banyak makan gula. Ya biasanya gula, Pak. Akhirnya kalau sudah kena diabetes, terhalangi dari makan gula. Padahal orang enak-enak makan, apalagi bulan Ramadan, semuanya manis. Tapi karena penyakit itu, tinggi gulanya, terhalangi dari makan dan minum. Termasuk bersetubuh, subhanallah, kata beliau. Tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan ditakutkan nggak sanggup nanti. Malah berbalik sehingga justru tidak sanggup untuk melakukannya. Apalagi dengan ya, dengan pasangan, ya maksudnya memang melakukan persetubuhan dengan pasangan. Ini merugi dia, ya, merugi. Dia sudah halal, kemudian karena berlebihan akhirnya tidak bisa. Nah, dan ini tentunya mendasar dari apa yang disampaikan di dalam Al-Quran dan juga dari hadis Nabi SAW. Allah mengatakan, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kalian dan minumlah, tapi jangan sampai berlebihan. Makanlah dan minumlah, tapi jangan wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Karena sungguhnya Allah la yuhib, tidak suka dengan orang yang bersikap berlebihan. Silakan rumus ini dikiaskan dengan yang lain. Maka orang kalau sudah berlebihan, bahkan di 10 terakhir pikirannya masih dunia, dan ini kebanyakan kita lihat, subhanallah, tidak peduli dengan 10 terakhir ini, masih banyak, ya.
sudah berlebihan, nanti akan betul-betul terhalangi dari yang namanya keutamaan Lailatul Qadar, dan itu nyata. Yang berlebihan dalam harta tidak peduli, yang penting terkumpul sama dia keuntungan yang sangat banyak, tak peduli halal haram, keluarga bukan keluarga. Berlebihan dalam hal ini, hati-hati, bisa akan dibalas oleh Allah dengan sebaliknya, wal'iyadzubillah. Baik, ini yang kedua. Dan Nabi SAW juga bersabda, kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu fi ghairi israfin wala makhilah. Ini rumus. Kata Nabi SAW, makanlah kalian, minumlah kalian, berpakaianlah, bersedekahlah. 4 hal Nabi sampaikan dalam hadis ini. Tapi ingat, jangan sampai berlebih dan jangan sampai sombong. Simpel aja rumusnya, Pak. 2. Jangan berlebih, jangan sombong. Makan, minum, berpakaian. Ya, zaman sekarang subhanallah, orang karena gengsi pakaiannya tidak bisa beli yang 50.000 misalnya, padahal ada mungkin yang 50.000. Mau beli yang wah gitu. Berpakaian Nabi sederhana saja. Kemudian bersedekah, jangan berlebih. Untuk laki-laki jangan berlebih di atas mata kaki. Kemudian tidak menunjukkan kesombongan. Min ghairi fi ghairi israfin wala makhilah. 2 saja. Tidak berlebihan dan tidak sombong. Termasuk sedekah. Tidak boleh berlebih sedekah. Maksudnya berlebih di sini apa? Bersedekahnya berlebih sampai tidak memperhatikan diri sendiri. Ini berlebih, Pak, dan itu dilarang di dalam Islam. Tidak boleh. Yang melakukan itu satu-satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Beliau menginfakkan semua hartanya. Itu iya. Karena sebagian ulama mengatakan karena beliau punya tijarah yang memang bisa menguntungkan cukup banyak. Makanya beliau berani menginfakkan semuanya. Sampai akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak bisa mengalahkannya. Dia cuma bisa setengah saja. Itu beda ya. Maqamnya Abu Bakar As-Siddiq tentu berbeda. Tidak sama dengan, kalaupun ada di antara kita yang posisinya seperti beliau, fabiha wa ni'mat, silakan. Habiskan semua yang ada di rekeningnya. Karena dia yakin masih ada yang bisa menutupi nanti, enggak masalah. Ya, tapi itu jarang terjadi seperti zaman sekarang. Ya, jarang terjadi. Nah, ini sedekah yang berlebih juga enggak boleh. Semua disedekahi, akhirnya tidak perhatian kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada anak-anak, orang tua dan yang lainnya. Nah, ini enggak boleh. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, an yasbira, kata Ibnu Qayyim, an yasbira ala adai haqqillahi fiha, yaitu menahan diri dan bersabar untuk melaksanakan hak Allah di dalam keinginannya tersebut. Wala yudayyi'uhu fayaslabaha, jangan sampai dia menyia-nyiakan itu karena ditakutkan keinginan itu akan hilang semuanya, dicabut karena dia tidak mengerjakan hak Allah di dalamnya. Contoh dalam hal ini dan tepat di bulan Ramadan adalah keinginan seseorang punya harta, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Itu hak Allah. Dan kita kalau belajar fikih zakat sebenarnya nggak banyak, bahkan nggak matching kalau kita bisa mau katakan seperti itu, Pak. Karena yang dikeluarkan kalau zakat mal cuma 2,5% itu berapa lah? Nisab misalnya 85 juta. Hitunglah 100 juta itu sudah lebih nisab. Kali 2,5% berapa? Tidak habis uangnya. Maka kalau misalnya ada yang sudah pada tahap itu dia nggak mau mengeluarkan, na'udzubillah. Ini hak Allah. Karena ditakutkan justru nanti kalau dia sia-siakan, Allah berkehendak dicabut itu, waliyadzubillah. Maka demikian juga kesehatan. Kalau kita sehat, tetap semampunya berusaha
melakukan hak Allah yang diwajibkan kepada kita secara khusus. Salat 5 waktu, lagi sehat, orang buta saja, kata Nabi, hal sami'tan nida? Na'am fa'ajib. Kalau kamu dengar azan, maka jawablah. Artinya sebagian ulama menafsirkan ini, dia tetap diwajibkan untuk datang ke masjid. Sebagaimana yang masyhur dari hadis Ibn Ummi Maktum. Beliau tetap disuruh untuk pergi ke masjid, meskipun beliau buta dan tidak ada yang menuntunnya. Tetap melaksanakan hak Allah yang diwajibkan kepada kita. Kesehatan, kemudian tadi harta, dan yang lainnya. Maka harus ditunaikan. Kalau ada harta untuk melaksanakan haji dan umrah, jangan ditunda. Tidak boleh. Ya, istita'ah di situ, ini istata'ta ilaihi sabila, itu kalau sudah mampu dan istita'ah dari hartanya ada, jangan ditunda. Kalau misalnya ada yang sudah dan dia masih ada, sudah melaksanakan haji umrah, dia masih punya, kemudian bingung, gimana caranya kalau ada yang seperti itu, Pak? Ya umrahkan orang lain lah. Ya jangan pelit. Bingung dia misalnya, ini banyak sekali, bingung saya mau kemana lagi. Mau haji, sudah haji sekian kali, hajikanlah orang lain, bayarkan dia untuk pergi haji. Pahala insya Allah. Jadi tunaikan hak Allah yang diwajibkan, dan jangan sampai dia sia-siakan karena ditakutkan bisa-bisa justru dicabut, kesehatannya dicabut, maka dia akan menyesal. Waliyadzubillah. Maka 10 malam terakhir seperti ini juga yang iktikaf, ya, tentu sudah banyak para asatidzah yang sudah niat iktikaf dari awal sampai akhir, maka harus diingatkan, ya. Zaman sekarang iktikafnya lain, ya. Dulu di Saudi juga kita rasakan memang ya namanya keadaan begadang, ya. Paginya itu sudah apa ya? Kalau kebanyakan pendatang itu karena di dalam masjid dingin, akhirnya yang dipakai selimutnya kain ihram kan gitu, Pak. Jadi nampaknya kayak apa namanya, tergeletak semuanya pakai kain ihram tertutup. Iya, subhanallah. Itu paginya memang seperti itu. Tapi ya mau kita bilang ini lalai, tidak bisa juga, karena malamnya memang begadang, ikut sholat bersama imam. Kalaupun ada yang bertahan, paling ketika baca Al-Quran tetap saja ya nggak kuat. Akhirnya mau nggak mau dia tidur. Pas ada kain ihram dingin, ya sudah. Nah, tapi tetap diingatkan, ya. Lain iktikaf zaman sekarang, apalagi berkaitan dengan gadget, ya malah iktikafnya pakai gadget. Waliyadzubillah, nggak tahu apa yang dilakukan. Nah, jadi 10 malam terakhir seperti ini, sabar untuk menunaikan hak Allah di dalamnya dan jangan sampai disia-siakan. Yang keempat, kata beliau, an yasbira an sarfiha fil haram, bersabar untuk tidak menggunakannya dalam perkara yang haram. Ini yang cukup panjang pembahasannya oleh Ibnul Qayyim, karena beliau melihat justru banyak di kalangan kita manusia, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sangat sedikit dari hambaku, kata Allah, yang bersyukur. Kenapa? Karena justru banyak di antara manusia yang sudah diluaskan nikmatnya, tapi tidak bisa bersabar untuk menahan diri tidak melakukannya di dalam yang haram. Waliyadzubillah. Maka ini yang keempat, kata beliau, bersabar untuk memalingkannya dari yang haram. Kesehatannya dijaga, jangan sampai, ya, harusnya ditunaikan kepada poin yang ketiga untuk melaksanakan hak Allah, dan dijauhkan dari keadaan harus bersabar untuk menjaganya dari yang haram. Ini panjang beliau bahas di sini, ya, karena ada istilah la yasbiru ala sarra'i illa siddiqun. Tidak ada orang yang bersabar di atas keluasannya
kecuali mereka adalah orang-orang siddiq. Siddiq ini hanya satu dari kalangan sahabat, atau mungkin bukan dari kalangan sahabat saja. Umat Islam yang disebut dengan julukan siddiq hanya satu, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kata beliau, justru julukan siddiq ini adalah karena orang itu bisa bersabar ketika dia mendapatkan kenikmatan. Kita kalau mau jujur pribadi pasti banyak sekali yang lalai dalam hal ini. Makanya ini panjang pembahasan ini oleh Ibnu Qayyim. Beliau memberikan banyak nasihat. Beliau mengatakan, "Fala yumakkinu nafsahu min kulli ma turiduhu minha." Maka jangan sampai dia membiarkan jiwanya itu untuk diarahkan kepada semua yang dia inginkan. Fa innaha tuqi'uhu fil haram, karena bisa jadi akan menjurumuskannya di dalam yang haram. Waliyadzubillah. Dan kalau kita mau jujur tadi, banyak di antara kita yang lalai. Lagi sehat ternyata bermaksiat. Waliyadzubillah. Seperti sekarang ini yang iktikaf misalnya, atau 10 malam terakhir, lagi sehat dia ini, tapi nggak digunakan untuk begadang sholat malam, dan digunakan untuk betul-betul mencari Lailatul Qadar. Padahal lagi sehat, matanya lagi lagi kuat ya, belum ngantuk. Nah ini dia, ini maksud daripada yang keempat ini adalah bersabar untuk memalingkannya dari yang haram. Dinukilkan oleh beliau perkataan sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf. Subhanallah, ini saksi yang sangat jelas di zaman Nabi dan para sahabat. Beliau mengatakan, qala Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, satu dari 10 yang dijamin masuk surga. Mudah-mudahan kita masih hafal dan lebih kenal dengan mereka daripada 10 orang pemain sepak bola. 10 orang, Pak. Mudah-mudahan masih ingat. 4 wajib hafal ini. Jangan bilang nggak hafal. 4 ini wajib hafal. Sisanya 6 masih lupa-lupa nggak apa-apa lah. Yang 4 ini jangan sampai lupa ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Kata Abdurrahman bin Auf, ubtulina bid-dharra'i fasabarna. Ini saksi dari Abdurrahman bin Auf. Kata beliau, ubtulina bid-dharra'i fasabarna. Kita diuji dengan kesempitan, maka kita bisa bersabar. Artinya apa? Di awal-awal Islam tidak senikmat akhir keislaman. Bisa difahami Pak ya? Kita semua tahu sejarah keislaman Nabi di Mekah, bagaimana sempitnya luar biasa sejarahnya. Sampai Nabi 3 tahun di atas gunung di bawah ikot, nggak ada apa-apa. Itu siapa yang bisa tahan seperti 3 tahun? Ini bukan virus. Kalau virus kita masih bisa online ya. Ke masjid mungkin cuma pakai masker, masih bisa. Ini tidak, 3 tahun nggak ada apa-apa, makan nggak boleh masuk, semua diboikot. Kemudian minta tolong ke Taif, ditolak berdua itu, nggak boleh, diusir. Dan kejadian-kejadian lainnya yang ingin menunjukkan keislaman mereka tidak bisa. Ini kesaksian Abdurrahman bin Auf. Ketika kita dalam keadaan sempit, kita bisa bersabar, kata beliau. Nah, ini saksi dari Abdurrahman bin Auf. Betul. Seorang kalau dalam keadaan sempit kadang-kadang mudah dia bersabar. Ah ya sudahlah. Kadang-kadang sabarnya terpaksa. Ini juga disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Ada sabar itu yang terpaksa. Kira-kira dia dapat pahala enggak? Insya Allah dapat pahala. Walaupun dia sabarnya terpaksa. Ah mau gimana lagi? Memang uangnya lagi enggak ada. Ya udah sudah sabar. Misalnya ya. Ini sabar terpaksa. Ya, karena memang enggak bisa. Nah, maka ini kesaksian dari Abdurrahman bin Auf, kita diuji dengan kesempitan, kita bisa bersabar sampai mereka para sahabat bersama Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Apa yang terjadi setelah menang, banyak kemenangan, punya tempat di Madinah, bahkan sampai ketika Fathu Makkah, Makkah bisa dikuasai dan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, banyak yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Kata Abdurrahman bin Auf, wabtulina bis-sarra'i falam nasbir. Dan kita diuji, artinya ini juga ujian. Kita diuji dengan keluasan, ternyata kita tidak bisa bersabar.
Kalau kita mau terapkan ke diri masing-masing, ini benar sekali. Apalagi ini kesaksian dari Abdurrahman bin Auf. Bayangkan subhanallah, ada sebagian orang seperti tadi ya, terpaksa bersabar karena lagi nggak punya. Tapi ketika datang serangannya, masuk ke rekening semuanya, belum seminggu selesai, habis juga. Karena nggak sabar. Ada nggak seperti itu, Pak? Nggak sabar dia. Jadi ketika terpaksa bisa bersabar, ketika dibuka semuanya ternyata dia tidak bersabar. Bahkan sebagian tidak peduli mau halal mau haram, ya, dia kerjakan, waliyadzubillah. Nah, ini persaksian dari Abdurrahman bin Auf, dan itu kenyataan bisa kita lihat di dalam beberapa kejadian. Salah satunya perang Uhud. Perang Uhud, markasnya kaum muslimin karena dekat dengan Madinah. Mereka datang dari Mekah, ya, kaum musuh. Kemudian cukup banyak pasukannya, walaupun sebenarnya tidak sebanding. Awalnya 1000 berkurang 300 jadi 700. Pasukan musuh itu ada, kalau nggak salah 3000-an, nggak sebanding. Tapi Allah memenangkannya, ajaib. Ya, Allah memenangkannya. Tapi ada yang tidak bersabar ketika melihat itu sepertinya menang. Contohnya jelas, Pak, di perang Uhud. Nampak dia ini sudah menang, mereka sudah pergi. Khalid bin Walid yang ketika itu belum masuk Islam sudah pergi, meninggalkan sekitar Uhud. Tapi sebagian mereka yang ada di gunung kecil itu, pasukan pemanah, kita sudah menang. Dia nggak sabar, sudah diingatkan jangan turun. Nabi bilang apapun yang terjadi kita jangan turun, tapi dia nggak sabar. Ini bukti sesuai dengan perkataan Abdurrahman bin Auf, ketika sempit bisa sabar. Maksudnya sempit di sini apa? Diserang. Ada serangan dari musuh, maka mereka sabar di atas bukit itu. Tapi ketika melihat sedikit celah seakan-akan sudah menang, tidak bisa bersabar, akhirnya sebagian turun. Khalid bin Walid kita tahu ketika masuk Islam, dia adalah seorang Saifullah, panglima perang yang sangat luar biasa. Dia lihat itu kelemahan, diserang balik, akhirnya mati sekian orang. Syahid 70-an. Radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini contoh. Perang Hunain juga demikian. Subhanallah. Merasa seakan-akan sudah punya pasukan yang banyak, tapi ternyata Allah menghinakan sebagian kejadian itu. Ini termaktub dalam banyak sejarah. Dan yang lainnya, ma'asyiral muslimin. Maka apa yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf, kenyataan yang sangat benar, khususnya di kehidupan kita. Contoh yang lain, sampai jam ini tanggal 11 ya. Contoh yang lain misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dinukilkan oleh Ibnu Qayyim di surat Al-Munafiqun ayat 9, atau di surat At-Taghabun ayat 14. Nah, ini ajaib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Perhatikan bagaimana nanti kita tetap keempat ini kita perhatikan bahwa bersabar untuk tidak menggunakan keinginan kita itu di dalam yang haram. Kemudian Ibnu Qayyim memberikan komentar nukilan dari ayat ini. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara pasangan-pasangan kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Semua kita sudah berpasangan yang sudah ya. Kalau yang anak-anak ikut nih pasti belum. Atau yang jomblo-jomblo. Pasti semua pengen punya pasangan, betul Pak ya? Dengan begitu banyak lika-liku dalam kehidupan berpasangan ini, tapi semua pasti tetap menginginkan itu. Wa auladikum, dan juga anak keturunan, itu juga keinginan kita. Setelah menikah pasti salah satu tujuan menikah adalah ingin punya keturunan, punya anak.
Tapi Allah katakan di sini hati-hati karena sebagian dari mereka adalah musuh. Subhanallah. Sampai sini bisa coba kita cermati sedikit bahwa ketika Allah mengatakan itu, maka jangan sampai keinginan kita ini, Allah sudah sampaikan mereka jadi musuh, jangan sampai gara-gara mereka kita justru jatuh ke dalam yang haram karena pasangan dan anak. Subhanallah, ada komentar bagus dari Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan, kita persingkat saja, yang artinya, yang kesimpulannya beliau mengatakan seperti ini. Ternyata permusuhan itu bukan datang dari kebencian. Ternyata permusuhan dalam bahasa Al-Quran ini bisa datang dari rasa cinta. Subhanallah. Kita kalau bermusuhan sama orang, asal muasal kita bermusuhan sama orang, waliyadzubillah, itu pasti karena ada kebencian. Betul ya Pak? Kalau kita sudah bermusuhan sama orang, kan kita benci sama dia. Nggak mungkin nggak ada di sini yang nggak. Kalau dia punya rasa cinta, pasti dia juga punya rasa benci. Nah, orang kalau sudah punya rasa benci, maka dia bisa jadi bermusuhan. Tapi di ayat ini Ibnul Qayyim memberikan faedah, ternyata ada permusuhan yang dasarnya bukan kebencian, tapi justru kecintaan. Cinta sama pasangan pasti, cinta sama anak keturunan pasti, tapi hati-hati, dari kecintaan itu mereka bisa menjadi musuh. Subhanallah. Contohnya banyak dan bisa jadi kita pun kadang-kadang lalai karena cinta sama istri, durhaka. Betul ya? Hati-hati, berarti ini sudah betul musuh. Karena cinta istri, mohon maaf, korupsi misalnya. Karena cinta anak, dikasih hak yang sebenarnya dia tidak berhak. Ini kan anak saya, jadilah ketua, nggak apa-apa lah. Padahal nggak kompeten. Na'udzubillah. Ini zalim nih Pak ya. Ini zalim. Ketua yayasan, dia punya anak belum tamat S1-nya, jadi kepala sekolah, nggak boleh. Nggak tahu apa-apa tentang keuangan, ditaruh di bendahara, nggak boleh. Saya cinta sama anak saya, makanya saya, iya boleh, tapi itu sudah zalim dan itu kamu menjadikan permusuhan. Nah, ini contoh saja. Silakan contoh yang lain. Apa contoh yang lain? Cinta anak, atau contoh sederhana misalnya yang mungkin anaknya masih kecil, karena nggak tega lihat anak misalnya merengek karena kita tinggal, akhirnya masbuk ke masjid. Ini sederhana ya. Padahal dulu kita diajarin sama orang tua, tinggalkan aja, biar aja dia nangis daripada kamu masbuk. Mau dia, ya tapi jangan sampai yang berbahaya, mau dia sampai hilang suaranya, biarkan aja nangis, pergi aja ke masjid, yang penting tidak masbuk. Itulah, itu sedikit pelajaran yang pernah dulu kita dengar. Itu contoh kecil ya. Karena, dan contoh yang lain, artinya karena cinta itu ternyata mereka menjadikan mereka jadi musuh bagi kita. Baik, ada contoh ternyata yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Subhanallah, ini bagus nih. Dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, hadisnya sahih, terkait dengan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara pasangan dan anak kalian itu bisa menjadi musuh. Fahdharuhum, waspadalah, hati-hati. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa seseorang pernah bertanya kepadanya tentang ayat ini. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, yang dimaksudkan di dalam ayat itu adalah haula'i rijalun aslamu min ahli Makkah. Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah sebagian kaum laki-laki yang sudah masuk Islam dan mereka berasal dari Mekah. Dari Mekah, dan Nabi itu ketika itu sudah di Madinah. Kata Ibnu Abbas,
fa'aradu an ya'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka kalau ketika sudah masuk Islam, tentu dia ingin berjumpa dengan Nabi dan mengambil baiat. Penduduk Mekah masuk Islam, Nabi sudah di Madinah. Mereka ingin datang ke Madinah ini, jumpa sama Nabi. Ingin belajar langsung karena Nabi masih hidup ketika itu. Apa yang terjadi? Kata Ibnu Abbas, fa'aba azwajuhum wa auladuhum an yad'uhum an ya'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata istri-istri mereka dan anak-anak mereka tidak mau ditinggal untuk mereka ke Madinah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajar karena maksudnya wajar di sini karena Mekah ke Madinah ketika itu bukan seperti sekarang 4 jam selesai. Pakai kereta cepat itu 2 jam selesai sekarang. Kalau dulu berhari-hari, 2 minggu baru sampai Mekah Madinah. Maka kata Ibnu Abbas, mereka nggak mau ditinggal, istri dan anaknya nggak mau ditinggal. Ada seperti itu. Mau pergi belajar tiba-tiba nangis merengek. Atau nggak mau ditinggal sebentar, pengen belajar, pengen ngaji. Akhirnya nggak jadi ngaji. Contohnya pas ya, seperti hadis. Mereka sudah masuk Islam, mau jumpa sama Nabi langsung, mau belajar langsung. Istri anak-anaknya nggak boleh, takut ditinggal, nggak mau. Maka apa yang terjadi? Falamma atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ra'au an-nasa qad faquhu fid din hammu an yu'aqibuhum, subhanallah. Maka ketika mereka sudah bisa hijrah, padahal ini sebelum hijrah mereka ingin jumpa dulu, meninggalkan sanak famili. Ketika sudah berjumpa dengan Nabi dan melihat orang lain sudah faham tentang agama Islam, mereka belum, baru datang, maka mereka sangat ingin menghukum istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Nah, sampai pada tahap seperti itu, marah. Ya, orang lain sudah banyak belajarnya, kita baru datang ini. Ini gara-gara kalian ini. Maka mereka ingin menghukum ini istri-istri dan anak-anak mereka. Tapi subhanallah, maka turunlah ayat. Kabar ini diketahui oleh Nabi SAW. Turunlah ayat ini di ayat yang berikutnya Allah mengatakan apa? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jangan. Sesungguhnya kalau kalian memaafkan, subhanallah, tetap aja minta maaf ya. Tetap aja Allah menyuruh maafkan, jangan marah. Kalau memaafkan, berlapang dada dan mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Rahmat. Artinya nggak jadi ketika disampaikan jangan, ya sudah maafkan saja. Maafkan saja, jangan hukum mereka. Ya, karena ini sesuatu yang mungkin juga nampak wajar, mereka nggak mau ditinggal. Wajar Pak ya, memang nggak mau ditinggal. Apalagi ditinggalnya lama misalnya, memang nggak mau. Siapa yang memperhatikan mereka kalau ditinggal? Nah, maka ini contoh yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Bisa kita katakan ini adalah sababun nuzul dari ayat ini. Mereka sudah menjadi musuh. Istri-istri mereka dan anak-anak mereka menjadi musuh bagi mereka sehingga tidak bisa berjumpa langsung, belajar langsung kepada Nabi, dan terlambatlah istilahnya. Jadi gara-gara mereka ini terlambat belajar. Harusnya bisa langsung, ternyata tidak bisa ditinggal keluarganya, akhirnya terlambat. Orang lain sudah belajar, dia belum. Ya, atau mereka belum. Tapi tetap saja ketika mereka ingin marah, Allah katakan jangan, tetap dimaafkan, berlapang dada dan ampuni mereka. Tapi ini sebagai contoh bagaimana betul min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Tapi jangan difahami nanti lain pula, sampai rumah musuh. Musuh nih, hati-hati. Enggak. Maka harus dilihat maslahatnya. Ketika kita kewajiban harus ke masjid sholat 5 waktu, kemudian terganggu dengan keinginan, dan tentu kita pasti ingin, kecintaan kita ingin mengikuti keinginannya, mohon maaf, nanti saya terlambat ke masjid. Ya, makanya harus saling membantu ya. Kalau melihat anak masih kecil, misalnya yang anaknya masih kecil, nggak bisa ditinggal ayahnya, maka sang istri jangan cuek. Urus dulu anaknya ini supaya tidak nangis.
supaya ayahnya bisa ke masjid, jangan terlambat. Nah, ini harus saling membantu sebenarnya. Kadang-kadang nggak peduli. Ya kalau nggak peduli ya sudah biarkan. Bagaimana caranya? Ya sudah biarkan dia menangis. Yang penting jangan sampai keluar sifat rahmat si ayah, akhirnya terlambat ke masjid karena mendiamkan anaknya yang nangis nggak mau ditinggal, atau sekalian aja bawa ke masjid kalau asal tidak mengganggu ya. Nah, jadi itu contoh dari ayat yang disampaikan tadi, disampaikan sababun nuzulnya. Artinya kita kembali kepada poin yang tadi, keluasan yang didapatkan jangan sampai menjerumuskan kepada yang haram, dan ini butuh kesabaran. Ya, bagaimana kalau seorang sudah banyak hartanya, dituntut lebih bersabar, jangan sampai terjatuh kepada yang haram. Ya, dituntut, diminta dan dianjurkan, sangat diminta bersabar. Ya, makanya bertanya kepada yang mungkin membutuhkan, kira-kira saya banyak sekali dapat ini, bingung mau dikemanakan, ini cocok. Maka kalau dapat orang yang baik, dia akan mengarahkan kepada yang perkara yang baik, entah sedekah, infak, hajikan orang, umrohkan orang, ini luar biasa. Kasih ke sekolah misalnya yang membutuhkan, sehingga terhalangi dia dari keadaan yang menjerumuskannya kepada yang haram. Terakhir, dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ini hadis bisa kita ambil faedahnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh sebagian ulama hadis. Nabi SAW bersabda, al-waladu mabkhalatun majbanah. Al-waladu mabkhalatun majbanah. Anak itu adalah mabkhalah. Mabkhalah di sini artinya penyebab seseorang bisa menjadi bakhil, pelit. Majbanah artinya penyebab seseorang bisa menjadi pengecut. Betul, sabda Nabi SAW, dan ini dikiaskan. Nabi mengatakan di sini al-walad saja, anak. Tapi silakan ini boleh dikiaskan kepada yang lain yang sejenis. Ya, kita cinta dengan anak, kita juga cinta dengan pasangan dan yang lainnya, termasuk juga harta. Maka itu dikiaskan dengan ini, ya dikiaskan semua itu dengan anak ini. Sabda Nabi mengatakan al-walad itu bisa menjadi penyebab kita menjadi mabkhalah, wasilah menjadi orang yang bakhil, menjadi pelit. Dan betul, karena cinta anak jadi pelit sedekah. Majbanah menjadi wasilah, penyebab kita menjadi pengecut, penakut karena anak, ya, cinta anak atau yang lainnya yang sejenis. Seseorang bisa dijadikan muncul dalam dirinya sikap penakut dan pengecut, waliyadzubillah. Masya Allah, ini faedah luar biasa dari Ibnu Qayyim, bisa kita pelajari, cuma waktunya sangat terbatas. Mudah-mudahan bisa kita ambil faedah tadi yang disampaikan. Ini jam. Baik, satu hadis lagi boleh Pak? Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Ini kisah yang disampaikan dari seorang sahabat yang mulia masyhur, Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubuna. Suatu hari, suatu ketika Nabi pernah khutbah atau ceramah. Dalam hal ini kita mungkin bisa bilang lagi menyampaikan ceramah dan kajiannya. Faja'al Hasan wal Husain. Ketika beliau sedang khutbah itu ceramah, datang cucunya Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Alaihima qamisani ahmarani yamshiani wa ya'thurani. Hasan dan Husain ketika itu tiba-tiba muncul, dan mereka sedang memakai baju berwarna merah, sedang berjalan. Kemudian tiba-tiba keduanya terjatuh. Fanazala Rasulullah SAW anil mimbar. Nabi melihat itu alaihissalam, dan beliau memberhentikan khutbahnya, beliau turun. Fahamalahuma fawada'ahuma baina yadayhi. Beliau turun, berarti berhenti kajiannya. Ya gitu Pak. Beliau sedang kajian, tiba-tiba Hasan Husain datang.
mungkin melihat kakeknya sedang ceramah, ingin datang menjumpai kakeknya, tiba-tiba pas jalan jatuh dua-duanya. Anak kecil biasa. Apa yang terjadi? Nabi berhentikan khutbahnya, dia turun. Fahamalahuma, beliau angkat dan beliau letakkan di atas kedua tangannya. Hasan Husain kembar ya. Jadi diangkat, digendong keduanya. Thumma qal, kemudian Nabi mengatakan, sadaqallah, Allah maha benar. Kemudian membacakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Dapat faedahnya Pak ya? Subhanallah, sama Nabi pun terjadi. Tapi ini ingin memberikan pelajaran, bukan berarti Nabi pun tergoda, bukan. Ya. Artinya Nabi berdalil dengan ayat ini, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak keturunan kalian itu adalah cobaan, fitnah. Kata Nabi SAW, nazartu ila hadzaini as-sabiyyaini yamshiyani wa ya'thuran. Aku melihat dua anak kecil ini berjalan dan kemudian keduanya terjatuh. Falam asbir, ternyata aku tidak sabar. Subhanallah. Padahal dua orang ini, inilah dua orang dia cintai. Hasan dan Husain dipegang kepalanya. Yang pernah dalam hadis dipegang kedua kepala. Ini kecintaan Nabi kepada keduanya, cucunya. Kemudian didoakan, u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Didoakan. Cinta Nabi, cinta sama cucunya, subhanallah. Tapi kata Nabi, falam asbir, aku tidak sabar, karena mereka terjatuh. Memang di sisi yang lain, kata Ibnu Qayyim, menunjukkan rahmat Nabi SAW kepada Hasan dan Husain, kepada anak kecil. Terjatuh, kita juga pastilah. Tiba-tiba, misalnya anak kita lagi nunggu di luar, tiba-tiba datang, gak sabar, Abi lama kali ini. Datang tiba-tiba terjatuh, pasti anak angkat ini kan gitu, datangi dia kemudian gendong kan gitu Pak. Falam asbir, nggak sabar, apalagi kalau terjatuhnya parah misalnya, waliyadzubillah, wa nas'alullah salamah. Jadi kata Nabi SAW, falam asbir hatta qata'tu hadithi farafa'tuhuma. Akhirnya aku tidak sabar sampai aku putus pembicaraanku dan akhirnya aku angkat keduanya. Subhanallah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kembali kepada poin tadi, maka semua yang kita inginkan ini adalah cobaan. Yang bisa bersabar dari cobaan ini, maka dia akan merasa bahagia dan dia akan terselamatkan tentunya dari keadaan-keadaan yang diharamkan, apalagi sampai pada tahap meninggalkan kewajiban, waliyadzubillah. Sampai pada tahap meninggalkan kewajiban, ini tentu kita tidak diharap, padahal dia mendapatkan apa yang dia inginkan, memiliki apa yang dia inginkan, mendapatkannya. Tapi kalau tidak bersabar, ditakutkan justru terjerumus kepada yang haram, dan itu contohnya sangat banyak. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita cukupkan sampai di sini pembahasannya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa difahami. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah dan kemudahan bagi kita semua untuk menyempurnakan dengan husnul khatimah bulan Ramadan di penghujung ini, dan Allah memberikan kemudahan bagi yang iktikaf supaya mendapatkan keutamaan yang dijanjikan, yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan untuk kita semua meskipun ada sebagian juga yang tidak iktikaf. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyina wa sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.